Yeah, there's no good way. I'm chasing fire when I'm running after you. You, you got that something that I never wanna lose. Lose, yeah. It's like dancing when the song's already over. Moving without getting any closer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kita bakal perkenalan terlebih dahulu nih, karena tak kenal maka tak sayang. Oke, perkenalkan, nama aku Alia Dan aku Baso. dan kita sebagai Duta Integritas 2024. Tepuk tangan dulu dong. Di sini kita mau bahas apa sih, Al? Podcast spesial kali ini kita bakal membahas mengenai integritas dong. Wah, kayaknya keren banget sih ini. Tentunya. Karena sebelumnya kita punya tema yang bagus banget buat podcast kali ini. Mau denger dong? Temanya adalah sinergi integritas dalam dinamika kelompok membangun kolaborasi anti korupsi. Oke. Dari temanya aja sih udah kelihatan kayak keren banget gitu ya, apalagi dalam-dalamnya nih. Ya dong, tentunya. Tapi sebelum kita lebih mendalam nih, kita harus tahu dasar-dasarnya dulu. Contohnya, kamu tahu nggak arti integritas itu apa? Tahu dong, masa nggak tahu? Apa tuh? Integritas adalah sifat atau kualitas dari seseorang yang mencerminkan kejujuran, ketulusan, dan konsistensi dalam memegang prinsip serta nilai-nilai moral dan etika. Oke, berarti integritas tuh penting banget ya? Sangatlah penting tentunya. Kamu tahu nggak pentingnya integritas apa? Pentingnya integritas tuh bisa membantu membangun kepercayaan orang lain. Iya, betul banget. Terus bisa menciptakan lingkungan yang tentram, harmonis. Terus bisa menjadi dasar untuk hubungan yang kuat dan keputusan yang etis loh. Terus integritas tuh bukan hanya berbicara soal kejujuran aja, tetapi bicara soal prinsip-prinsip yang benar dan konsistensi yang menerapkannya. Gitu. Kamu tahu nggak nih 9 nilai-nilai integritas yang harus kita terapin di setiap harinya? Tahu dong, yang disingkat berjumpa di kertas bukan? Iya. Coba sebutin dong satu-satu. Nih, berjumpa di kertas tuh ada 9 poin ya. Ya. Yang pertama ada jujur. Ya. Yang kedua ada berani. Ya. Yang ketiga ada peduli, adil, disiplin, kerja keras, sederhana, bertanggung jawab, dan mandiri. Waduh. Jadi kali ini kita bakal bahas apa ya? Nah, kita bakal ngebahas salah satu nilai integritas yang penting banget dan harus ditanamin di setiap orang-orang nih. Apa nih kalau boleh tahu? Yaitu disiplin. Nih, sebelum kita lebih mendalam, kita harus tahu pengertian disiplin tuh apa sih secara umum aja deh, Su. Jelasin dong. Kamu lah. Boleh. Pengertian disiplin secara umum adalah perilaku seseorang untuk mengatur diri, mengikuti aturan, dan melakukan tugas atau kewajiban secara konsisten dan tepat waktu. Kamu tahu gak sih ada beberapa aspek yang menjelaskan bagaimana disiplin? Tahu. Yang ada 3 kan? Iya. Yang pertama tuh ada konsistensi dalam tindakan nih. Dimana disiplin tuh membantu seseorang untuk tetap konsisten. Yang kedua tuh ada tanggung jawab atas keputusan dan juga tindakan. Disiplin juga mengarah pada kemampuan untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil. Dan yang ketiga adalah peningkatan diri secara berkelanjutan. Di mana disiplin dalam berintegritas juga berarti berusaha untuk terus-menerus meningkatkan diri dalam menjalankan prinsip-prinsip moral dan juga etika. Betul banget, Alia. Nah, aku pengen nanya deh ke kamu, apa aja sih dampak yang terjadi ketika kita tuh nggak ada nilai integritas dalam diri kita, apalagi nggak disiplin gitu? Dampaknya tuh setahu aku cuma tahu 4 ya. Yang pertama tuh ada kurangnya konsisten, yang kedua ada mengabaikan atau tidak peduli tanggung jawab, yang ketiga ada rentan terhadap godaan, yang keempat ada tidak mampu menghadapi tantangan. Wah, karena itu tuh integritas tuh sama disiplin harus saling mendukung gitu ya. Iyalah. Jadi ketika kita ada nilai integritas tuh kita juga harus
kayak konsisten lah dalam berdisiplin gitu. Karena disiplin tuh bisa memastikan bahwa prinsip tersebut tuh diterapkan secara konsisten dalam setiap aspek kehidupan gitu. Di sini aku juga bakal ngejelasin 3 jenis karakter yang harus dimiliki para pemuda integritas. Sebutin dong, Al. Yang pertama ada akal yang sehat, yang berarti itu kemampuan untuk berpikir dengan logis dan juga rasional. Yang kedua ada fisik yang sehat, berarti kondisi tubuh yang sehat dong tentunya, dan juga tahan terhadap penyakit. Yang ketiga ada hati yang sehat, di mana hati yang sehat itu adalah keadaan emosional dan juga psikologi seseorang yang berada dalam kondisi stabil gitu. Coba ulangin, tadi ada apa aja tuh 3 tuh? Ada 3. Yang pertama ada akal yang sehat. Akal yang sehat. Gak usah jelasin, gak apa-apa. Oke. Yang kedua ada fisik yang sehat. Yang ketiga ada hati yang sehat. Iya. Tapi aku mau nanya ke kamu nih. Boleh. Kenapa kita tuh kan harus nanemin rasa integritas ya di diri kita. Tapi kenapa masih marak banget nih orang-orang berkorupsi, dari mulai orang biasa, orang kaya, artis, dan juga nih di akhir-akhir ini tuh rame banget sama berita Yang Mahkamah Agung gitu gak sih? Iya, pejabat yang korupsi. Bayangin, Ya. mereka tuh adalah pejabat loh, tapi mereka bisa-bisanya korupsi. Coba Parah jelasin ke sih. aku, kenapa bisa kayak gitu tuh? Jadi korupsi ini terjadi ketika individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan dan posisi tertentu memanfaatkan wewenang atau akses yang dimilikinya untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara yang ilegal. Wow, jadi itu kalau misalnya kita ada jabatan tuh bukan berarti kita harus korupsi kan? Iyalah, Bahaya banget sih, jabatan tuh ngaruh banget ya. ngaruh banget sih. Dan di sini tuh aku mau ngejelasin ada beberapa penyebab kenapa mereka masih suka berkorupsi ini. Yang pertama ada elemen spiritual hati, yang berarti tuh hatinya Hati dia tuh tuh jahat jahat. banget sih, Jadi dia ada. tuh udah nanemin di dia tuh aku harus korupsi, aku pengen korupsi. Jadi tuh hatinya tuh jahat gitu ya. Enggak banget Yang kedua tuh ada elemen physical fisik atau memiliki dan menyusun strategi jahat. Dan yang ketiga ada elemen intelektual akal atau kemampuan berpikir yang jahat secara intelektual dan juga terorganisir. Dah. Bahaya banget ya kalau udah Parah punya banget. 3 elemen ini tuh udah aduh parah banget deh pokoknya. Iyalah. Tapi nih, karena kita udah jauh banget ngebahas tentang korupsi ini, kita tebak-tebakan dulu gimana? Boleh. Coba aku kasih tebak-tebakan. 3 polisi paling jujur yang ada di dunia. 3 polisi paling jujur. Iya, tahu gak apa? Polisi tidur, Mm-mm. patung polisi, Mm-mm. satunya apa ya? Apa coba? Apa ya? Nggak tahu. Nih, ada 3 polisi paling jujur yang ada di dunia. Yang pertama, ada polisi tidur, benar. Ya. Yang kedua, ada patung polisi, benar. Ya. Dan yang ketiga adalah Jenderal Hageng Imam Santoso, atau yang dikenal sebagai legenda integritas dan juga kejujuran. Di sini aku mau jelasin dulu nih tentang Jenderal Hageng. Jenderal Hageng adalah salah satu teladan tokoh yang terkenal jujur dan anti korupsi. Beliau merupakan salah satu tokoh kepolisian Republik Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ke-5, bertugas pada tahun 1968 sampai 1971. Wow, lumayan lama ya jabatannya. Iyalah. Nah, tapi nih, Hageng tuh berbeda dengan polisi lainnya. Bisa tebak nggak kenapa? Karena kan dia paling jujur dan anti korupsi banget. Betul. Hageng tuh tidak mempandi suap. Baginya, lebih baik hidup melarat daripada menerima suap dari orang lain. Pernah nih salah satu cerita, dia itu pernah disuap sama salah satu pengusaha. Dia tuh disuap, mau dikasih mobil mewah, tapi bisa-bisa Hageng tuh nolak. Karena menurut dia segala bentuk suap dan gratifikasinya membuatnya tuh tidak dihormati dan gimana gitu rasanya kalau misalnya dia nerima suap dari orang lain gitu. Di masa jabatannya, Hageng juga berusaha untuk mereformasikan kepolisian dengan menekankan pentingnya profesionalisme dan dedikasi dalam menjalankan tugas. Hageng hanya menjabat sebagai Kapolri selama 3 tahun, tetapi dampak dari kepemimpinannya sangat besar dan berpengaruh panjang. Meskipun telah meninggal pada tahun 2004, tanggal 14 Juli,
Nama Hageng Imam Santoso tetap dikenang sebagai salah satu Kapolri terbaik loh yang pernah dimiliki Indonesia. Tidak hanya di kalangan polisi tetapi juga di kalangan masyarakat gitu. Nah, itu dia mengenai integritas yang membangun kolaborasi anti korupsi nih teman-teman. Dan sekarang nih kita harus mulai dari diri sendiri dulu dan juga harus jujur deh pokoknya, jangan takut buat gak jujur. Kita semua memiliki peran untuk menciptakan perubahan. Korupsi bukan hanya masalah pemerintah atau lembaga, tetapi masalah kita bersama. Juga integritas, berani katakan tidak pada korupsi dan tunjukkan pada dunia bahwa kejujuran adalah pilihan yang kuat. Dan tak terasa nih, sudah di penghujung waktunya kita pamitan nih teman-teman. Supaya perpisahan kita berkenan, gimana kalau kita pantun dulu? Boleh, kasih. Makan durian enak rasanya. Cakep. Minumnya teh manis sama si Riri. Cakep. Saya Alia. Saya Basu. Kami berdua pamit undur diri. Bersama melawan korupsi, menjaga integritas, membangun masa depan. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.